Saya Rana Wibraya Braga. Dan saya Emisan Gozali. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami tentang bagaimana warisan Kesultanan Melayu dan tradisi maritim di Riau dapat menjadi dasar untuk merancang ekonomi kreatif berbasis budaya dan kelautan yang berkelanjutan di pesisir timur Sumatera. Menggali potensi ekonomi kreatif berbasis warisan Kesultanan Melayu dan tradisi maritim di pesisir timur Sumatera. Pesisir timur Sumatera, khususnya Riau, menyimpan kekayaan warisan budaya dan maritim yang tak ternilai. Warisan Kesultanan Melayu dengan segala adat istiadat, seni, dan kearifan lokalnya, serta tradisi maritim yang telah menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat pesisir selama berabad-abad, dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Pemanfaatan warisan Kesultanan Melayu diantaranya, contohnya seni dan kerajinan, batik tenun, tenun siap, dan berbagai kerajinan tangan lainnya dapat dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif dengan sentuhan modern. Pelatihan desain dan pemasaran bagi pengrajin lokal dapat meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Lalu potensi pertunjukan seni, di mana contohnya itu seperti tari zapin, teater makyong, dan berbagai seni pertunjukan tradisional lainnya dapat dikemas ulang menjadi atraksi wisata yang menarik. Festival budaya menampilkan kekayaan seni dan budaya Melayu dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Lalu potensi kulinernya itu seperti masakan Melayu Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa dapat dipromosikan sebagai daya tarik wisata kuliner. Lalu inovasi kuliner dengan memadukan teknik modern dan bahan-bahan lokal dapat menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan berkesan. Lalu pemanfaatan tradisi maritim. Contohnya pariwisata bahari. Potensi wisata bahari Riau sangat besar, mulai dari wisata pantai, pulau, hingga ekowisata mangrove. Pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan seperti homestay, restoran, dan fasilitas rekreasi lainnya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Kemudian itu perikanan berkelanjutan. Tradisi perikanan yang ramah lingkungan dapat dipertahankan dan dikembangkan. Pelatihan bagi nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya laut dapat menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan pendapatan nelayan. Oke, yang selanjutnya ada industri perkapalan. Riau memiliki sejarah panjang dalam pembuatan kapal tradisional. Industri perkapalan tradisional dapat dihidupkan kembali dengan sentuhan modern, seperti penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ada juga strategi pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Di poin pertama, ada pengembangan sumber daya manusia, di mana pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat lokal tentang keterampilan yang dibutuhkan dalam industri kreatif dan pariwisata. Selanjutnya ada peningkatan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan internet. Selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Promosi yang efektif untuk menarik wisatawan dan investor baik melalui media sosial, online maupun offline. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif dan kondusif. Selanjutnya ada pelestarian lingkungan. Memastikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata tidak merusak lingkungan, tetapi justru berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan warisan Kesultanan Melayu dan tradisi maritim secara cerdas dan berkelanjutan, pesisir timur Sumatera, khususnya Riau, dapat menjadi pusat ekonomi, sekaligus melestarikan kekayaan budaya dan lingkungan untuk generasi mendatang. Sekian presentasi dari kami terkait warisan budaya di Riau dan strategi untuk perkembangan ekonomi kreatif. Sekian.